Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan pembelajaran kolaboratif dan bagaimana manajemen pembelajaran dapat memfasilitasi kolaborasi efektif di antara siswa dalam lingkungan kelas? Pembelajaran kolaboratif, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini sangat pesat, ditambah keadaan pandemi yang mewajibkan pembelajaran dari rumah sekarang ini sangat memungkinkan untuk melakukan pembelajaran secara kolaboratif. Kolaborasi sesungguhnya adalah kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa berkaitan dengan satu sama lainnya, bekerja sama dan saling bantu-membantu antar sesama. Akan tetapi, dengan tersedianya jaringan komunikasi internet, kolaborasi sangat mungkin untuk dilakukan antar sekolah, antar wilayah, dan bahkan hingga antar batas negara. Salah satu hikmah besar di balik adanya pandemi COVID-19 di dalam dunia pendidikan, yaitu semuanya telah dipaksa untuk memakai teknologi informasi komunikasi untuk sebuah pembelajaran. Pembelajaran dengan basis teknologi informasi komunikasi di era pandemi ini menunjukkan dinamika yang sangat luar biasa. Pembelajaran secara kolaboratif memungkinkan banyak memberikan nilai tambah baik untuk siswanya atau untuk guru. Keuntungan-keuntungan itu diantaranya, yang pertama, para siswa memperoleh berbagai pengalaman bekerja sama tidak hanya pada sesama teman kelas, akan tetapi pada siswa lainnya yang sebelumnya belum dikenalnya. Yang kedua, pada pembelajaran kolaborasi ini, ada interaksi antar siswa yang baru dikenal menjadi teratas sebab mengikuti program yang telah direncanakan oleh guru. Yang ketiga, aktivitas yang bersifat kolaboratif ini umumnya dapat mendorong motivasi dan semangat kompetitif dalam arti positif untuk siswanya. Dan yang keempat, siswa juga memperoleh sumber belajar yang banyak dari seorang guru sekolahnya sendiri selama mereka kenal. Pendekatan kolaboratif mendorong siswa bekerja sama dalam kelompok atau tim dapat membantu siswa dengan kemampuan yang berbeda untuk saling membantu dan belajar satu sama yang lainnya. Pembelajaran dapat memfasilitasi kolaborasi efektif di antara siswa dalam lingkungan kelas dengan mengintegrasikan strategi dan pendekatan yang mendukung kolaborasi. Berikut beberapa cara untuk mencapai hal ini. Pembagian tugas. Sebagai guru, Anda dapat merencanakan proyek atau tugas yang memerlukan kolaborasi di antara siswa. Pastikan untuk memberikan peran yang berbeda kepada setiap siswa, sehingga mereka harus saling berkomunikasi dan bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Diskusi kelompok. Selama pembelajaran, Anda dapat menyusun diskusi kelompok di mana siswa dapat berbagi ide, pemahaman, dan pandangan mereka. Ini memungkinkan mereka untuk belajar dari satu sama lain dan membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang dibahas. Soal yang kedua, jelaskan mengenai metode pembelajaran berbasis proyek. Berikan contoh proyek pembelajaran yang relevan. Pembelajaran berbasis proyek sebagai pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai media dalam proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penekanan pembelajaran terletak pada aktivitas-aktivitas siswa untuk menghasilkan produk dengan menerapkan keterampilan, meneliti, menganalisis, membuat, sampai dengan mempresentasikan produk pembelajaran berdasarkan pengalaman nyata. Produk yang dimaksud adalah hasil proyek berupa barang atau jasa dalam bentuk desain, skema, karya tulis, karya seni, karya teknologi atau prakarya, dan lain-lain. Melalui penerapan pembelajaran berbasis proyek, siswa akan berlatih, merencanakan, melaksanakan kegiatan sesuai rencana, dan menampilkan atau melaporkan hasil kegiatan. Contohnya bisa dalam kelompok maupun individu. Jika dalam kelompok, maka dosen akan membagi mahasiswanya dalam beberapa kelompok dan menyuruh untuk mengerjakan sebuah proyek, seperti tugas turun lapangan di sekolah-sekolah bersama kelompok untuk observasi sekolah tersebut, dan hasilnya akan dikumpulkan dalam bentuk laporan hasil observasi tersebut.
Jika dalam bentuk individu, seperti tugas UTS yang sekarang diberikan oleh dosen, menyuruh mahasiswa mengerjakan tugas proyek dalam bentuk video. Soal nomor 3, jelaskan konsep pengorganisasian pembelajaran dan mengapa itu merupakan aspek penting dalam konteks pendidikan. Pengorganisasian pembelajaran adalah suatu proses perencanaan dan pengaturan lingkungan belajar agar siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan efektif. Konsep ini melibatkan serangkaian langkah dan strategi yang digunakan oleh pendidik, guru atau instruktur untuk menciptakan pengalaman belajar yang berstruktur dan bermakna. Beberapa aspek penting dalam konsep pengorganisasian pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Dengan menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik, tujuan ini harus sesuai dengan kurikulum, standar kompetensi, dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua, perencanaan kurikulum. Guru harus merencanakan materi pembelajaran, metode pengajaran, dan sumber daya yang akan digunakan. Ini melibatkan pemilihan dan pengorganisasian bahan ajar, pengembangan rencana pembelajaran, serta penentuan urutan topik yang akan diajarkan. Yang ketiga, penyusunan rencana pelajaran. Rencana pelajaran adalah dokumen yang menguraikan rincian tentang apa yang akan diajarkan, cara mengajarkan, dan bagaimana mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Rencana ini mencangkup strategi pengajaran, metode evaluasi, dan alokasi waktu untuk setiap topik. Yang keempat, penggunaan metode pengajaran yang tepat. Pengorganisasian pembelajaran melibatkan pemilihan metode pengajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Metode ini dapat mencangkup ceramah, diskusi proyek, eksperimen, demokratis, dan lainnya. Yang kelima, memantau dan evaluasi. Pengorganisasian pembelajaran juga mencangkup pemantauan kemajuan siswa selama proses pembelajaran. Guru harus segera teratur mengukur pencapaian tujuan, memberikan umpan balik, dan melakukan penilaian untuk menilai sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Soal yang keempat, jelaskan secara rinci mengapa komunikasi guru merupakan komponen krusial dalam manajemen pembelajaran. Sebutkan dan bahas berbagai aspek dan peran komunikasi guru dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran dan mencapai tujuan pendidikan. Komunikasi guru adalah komponen krusial yang penting dalam manajemen pembelajaran karena dapat menggabungkan berbagai aspek pembelajaran, membentuk lingkungan pembelajaran yang kondusif, dan membantu pemahaman siswa. Peran komunikasi guru dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang pertama, mengklarifikasi tujuan pembelajaran, yaitu guru menggunakan komunikasi yang baik untuk menjelaskan dan mengklasifikasi apa itu tujuan pembelajaran pada siswa untuk membantu siswa memahami materi yang akan mereka pelajari dan bagian mereka belajar materi tersebut demi memotivasi siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, memberi instruktur dan materi pembelajaran, yaitu guru memberikan arahan dan menyiapkan materi pembelajaran dengan menggunakan bahasa yang jelas sesuai metode dan bantuan yang efektif untuk menjelaskan materi pembelajaran. Yang ketiga, penyusunan rencana pelajaran. Rencana pelajaran adalah dokumen yang menguraikan rincian tentang apa yang akan diajarkan, cara mengajarkan, dan bagaimana mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Rencana ini mencangkup strategi pengajaran, metode evaluasi, dan alokasi waktu untuk setiap topik. Yang keempat, guru berinteraksi dengan siswa. Komunikasi yang baik antar guru dengan siswa saat di dalam kelas dapat membantu pemahaman siswa tentang materi pembelajaran yang akan diberikan, dan guru juga dapat mengetahui apa yang diinginkan siswa saat pembelajaran berlangsung, dan dapat juga melihat kemampuan siswa dalam memahami materi yang diajarkan. Yang kelima, memberikan umpan balik, yaitu guru memberikan sebuah tugas setelah menjelaskan materi dan siswa harus mengerjakannya sesuai dengan materi yang sudah dibahas. Ini dapat memudahkan guru untuk melihat berapa jauh pemahaman siswa terhadap materi dan kemampuan siswa dalam kerja tugas yang diberikan,
namun juga melihat siswa yang kesulitan dalam mengerjakan tugasnya agar bisa dibantu lebih baik lagi. Soal yang kelima, berikan kesimpulan akhir dari pemahaman Anda mengenai pentingnya manajemen pembelajaran, termasuk peran guru, peserta didik, materi ajar, dan metode pembelajaran. Manajemen pembelajaran yang penting karena untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif dan efisien demi memotivasi peserta didik dalam memastikan peserta didik memahami materi yang sudah diajarkan dengan baik. Dengan manajemen pembelajaran yang baik dapat membantu proses pendidikan menjadi lebih baik dan lebih efisien agar lebih bermanfaat bagi semua orang yang terlibat dalam pendidikan. Peran guru. Guru memiliki peran penting dalam pembelajaran karena mereka yang bertanggung jawab untuk memberikan dan menyampaikan materi, tetapi juga merencanakan, mengorganisasikan, dan mengelola manajemen pembelajaran. Guru juga harus mengidentifikasikan kebutuhan setiap peserta didik dan memberikan bimbingan terhadap perkembangan mereka. Dengan komunikasi yang baik antar guru dan peserta didik mampu memotivasi peserta didik akan pentingnya belajar. Peran peserta didik. Tidak hanya guru, tapi peserta didik juga memiliki peran yang penting dalam manajemen pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, peserta didik harus bisa aktif dan memahami materi yang diberikan oleh guru dengan memberikan macam pertanyaan dan pernyataan kepada guru maupun sesama peserta didik. Motivasi dan tanggung jawab dalam belajar juga merupakan faktor penting dalam suksesnya proses pembelajaran. Mereka harus mengerti tujuan pembelajaran dan berusaha mencapainya. Materi ajar. Materi ajar yang baik dan relevan sangat penting dalam manajemen pembelajaran. Guru harus memilih dan menyusun materi ajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, tingkat pemahaman peserta didik, dan gaya pembelajaran mereka. Materi ajar harus disajikan dengan cara yang menarik dan mudah dimengerti. Metode pembelajaran. Pemilihan metode pembelajaran yang sesuai adalah kunci dalam manajemen pembelajaran yang efektif. Guru harus memilih beragam strategi pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan beragam peserta didik. Pemanfaatan teknologi pendidikan juga dapat meningkatkan pengalaman pembelajaran. Metode aktif, kolaboratif, dan eksperimen sangat dianjurkan untuk memaksimalkan pemahaman dan retensi informasi peserta didik. Sekian penjelasan dari kelima soal di atas.